Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa, kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Tanpa basa-basi, kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Di akhir part ke-16 kemarin, Kim Shin sudah berangkat untuk mencari di mana panggung pertarungan yang sudah disiapkan Lisa untuk bertarung melawan killer peringkat tinggi, yaitu Gustav. Akan tetapi Shin berpindah pada Wujin yang sedang bersiap-siap menjalankan misi yang sudah diberikan Lisa dan Medved, karena mereka berdua ingin melihat sudah sejauh mana Wujin berkembang untuk pertarungan nyata yang sebenarnya. Lalu seseorang berkata pada Wujin, "Hei Wujin, Medved sudah gila ya. Jadi sekarang dia mau membuatmu terjun ke pertarungan yang sebenarnya ya." Ternyata itu adalah Krisa, yaitu lawan yang berhasil mengalahkan Wujin di arena Ballerino. Dia berkata, "Menyerahlah Wujin, itu mustahil bagimu. Dengan kemampuanmu yang hampir mati olehku, jelas itu mustahil bagimu." Tapi Wujin berkata dengan santai, "Sepertinya kau punya banyak waktu senggang ya. Lebih baik kau pergi saja berlatih, karena saat kembali ke sini, aku akan membalas dendam padamu." "Sayang sekali, sepertinya kau tidak mungkin hidup panjang, Wujin." Dengan berjalan ke arah Krisa, Wujin berkata, "Apa ada yang ingin kau katakan lagi?" "Ballerino, lalu Iskra. Jadi kau mau melewati jalan yang sudah dilewati Tigro. Apa kau tidak bermimpi terlalu jauh, Wujin?" "Hei Krisa, teruslah hidup dengan meninggikan orang lain seperti itu selamanya, karena aku akan maju lebih dulu daripada kau." Lalu dengan cepat Krisa mengambil pisau dari pinggang Wujin dan mengarahkannya padanya. "Tidak seru kalau kau mati seperti ini. Jadi biar ku berikan satu tips untukmu. Rasa bersalah dan rasa takut saat membunuh itu puluhan kali lebih besar dan lebih menakutkan dari dugaanmu. Selama kau bukan orang gila yang menikmati pembunuhan dengan tenang, kau mungkin bisa mengatasinya. Kalau kau sudah membuat pilihan, beralihlah ke dunia ini dengan pasti. Ini adalah dunia yang tidak bisa diperoleh dengan tidak membuang sesuatu. Jadi selesaikanlah misi ini dan jangan merusak nama Tigro dengan mati sia-sia." Lalu setelah itu Krisa pun pergi meninggalkan Wujin. Lalu Wujin pun pergi untuk menjalankan misinya. Wujin yang sudah sampai di lokasi berkata dalam hatinya, "Lantai paling atas dari gedung batu bata 4 lantai. Target yang sangat berisik." Lalu Medved yang mengantarnya berkata, "Pembunuhan kontrak, kekerasan, narkoba, penculikan, perdagangan manusia. Mereka adalah mafia yang baru melakukan segala hal yang menghasilkan uang. Dan sebagian besar dari mereka berusia 20-an dan jumlahnya sekitar 15 orang. Kemampuan mereka belum matang, tapi kita tidak tahu kemana mereka akan bertindak karena mereka punya niat jahat. Dan oleh sebab itu, mafia-mafia lain menghindari konflik dengan mereka." Tepat setelah 15 menit dari sekarang, kita bertemu di seberang gedung. Aku tidak akan menunggu lebih dari 3 menit. Kalau begitu, good luck, Wujin. Lalu setelah itu Wujin turun dari mobilnya Medved. Dengan tenang, Wujin masuk ke gedung batu bata itu dan menelusuri setiap lantainya. Satu penjaga di pintu masuk. Sepertinya mereka hampir tidak waspada. Apa ada pesta di ruang paling dalam? Mungkin pertama aku serang dulu ruangan kecil di sebelahnya, lalu masuk lewat jendela. Satu penjaga di gedung itu menyadari kalau ada seseorang datang. Tapi Wujin yang sudah bersiap dengan senjatanya dan bersiap membidiknya. Akan tetapi tangan Wujin tidak berhenti gemetar, karena ini adalah pertama kalinya dia harus membunuh orang yang tidak punya masalah dengannya. Wujin berkata dalam hatinya, padahal hanya menyingkirkan satu sampah yang mau menguasai dunia. Sejujurnya tidak masalah kalau orang seperti itu mati kan. Tapi kenapa aku tidak bisa menarik pelatuknya? Lalu seorang penjaga yang ada di gedung itu berkata,
Dari tadi perasaanku tidak enak. Sialan, paling hanya ada bajingan-bajingan cupu. Tapi belum selesai dia berbicara, tiba-tiba Wujin menyerang dan membuat pistol si penjaga itu terlepas. Lalu Wujin berhasil menendangnya yang membuatnya harus tersungkur. Akan tetapi dia langsung berteriak, "Semuanya, ada penyusup, cepatlah kalian keluar." Setelah itu Wujin langsung kembali menyerangnya dan mencekiknya dan menusuk tangannya. Akan tetapi seseorang datang dari balik pintu ruangan. Wujin yang sudah melihatnya berkata, "Angkat tanganmu dan mundur ke tembok." Lalu orang itu berkata, "Geng Josmo, aku di pihakmu, jadi tenanglah." Lalu satu orang yang masih Wujin tahan berkata, "Cepat tembak orang ini, dia tidak berani menarik pelatuknya, cepatlah." Tapi orang yang memakai baju putih itu berkata dengan santainya, "Ya, tapi kau lihat sendiri kan kalau tanganku kosong." Wujin berkata, "Diam, cepat berdiri ke tembok," ucap Wujin mengancam orang yang memakai baju putih itu. Akan tetapi orang itu tidak menghiraukannya dan malah terus berjalan mendekat, lalu menempelkan keningnya di pistol yang Wujin pegang. Lalu orang itu memandang Wujin dan berkata, "Kau itu aneh ya. Kau akan mati kalau kau tidak menembak kan?" Seketika itu juga dia mengeluarkan pistolnya lalu menembak orang yang ditahan Wujin. Lalu dia berkata lagi pada Wujin, "Kau tidak berbakat sama sekali." Ternyata orang itu dikenal sebagai Black Mamba dan merupakan salah satu killer Iskra yang merupakan bagian dari tim Cold Ace, yaitu orang yang terdiri dari Gustav, Komodo, Sniper, dan dia adalah member terakhir di tim itu. Lalu Black Mamba berkata lagi, "Sekarang kau kembalilah ke pelukan Medped, bocah." Setelah mendengar tembakan Black Mamba, tiba-tiba orang-orang yang terdiri dari para mafia di sana bermunculan dengan senjata di tangan mereka. Dan saat itu juga Black Mamba mengambil pistol yang dipegang Wujin lalu menembak semua orang yang datang ke sana dan membunuhnya. Orang-orang yang terus datang, salah satu dari mereka berkata, "Sialan, apa kalian para mafia bajingan? Apa kalian tidak tahu kami adalah orang yang pantang mundur?" Tapi dengan santainya Black Mamba berjalan dan dor, mereka mati seketika oleh tembakan Mamba yang tanpa ragu sedikit pun pada mereka. Lagi dan lagi orang yang datang untuk membunuh Mamba hanya membuang nyawa percuma. Bahkan saat Mamba diserang balik oleh banyak tembakan pun dia bisa bergerak dengan cepat dan menghindari semuanya, bergelantungan ke sana kemari dan membasmi semuanya sendirian. Satu pasukan geng mafia itu hanya jadi bahan mainan bagi Mamba yang tidak terluka sedikit pun. Wujin yang ada di situ hanya bisa terdiam melihat kegilaan Mamba saat membunuh dan membantai musuhnya tanpa mental yang goyah sedikit pun, yang membuatnya terlihat seperti monster tak berperasaan dalam dirinya. Lalu setelah itu Wujin pergi dan menghampiri Medped yang sudah tahu apa yang akan terjadi cuma berkata dalam hatinya, mungkin dari awal Lisa sudah tahu kalau Wujin masih belum bisa melakukannya dan mengirim Mamba ke sini. "Lisa, kau terus saja membuat para killer berada dalam genggamanmu ya. Tapi harusnya kau tidak perlu membawa senjata berbahaya seperti Mamba itu ke sini." Wujin yang terlihat menyesal karena tidak bisa menyelesaikan misinya merasa frustasi dan mabuk-mabukan. "Satu botol lagi," ucap Wujin pada pelayan di situ. "Maaf Pak, sepertinya Anda sudah terlalu mabuk, jadi hentikanlah." Tapi Wujin menghiraukan kata-katanya dan berniat untuk minum kembali. Akan tetapi dia dihentikan oleh Lisa dan Lisa menuangkan minuman untuknya. Wujin yang melihat itu berkata, "Bukankah harusnya kau menghentikanku supaya tidak minum lagi?" "Entahlah, kenapa harus seperti itu? Di saat stres, bukankah kita harusnya minum sampai mati?" ucap Lisa pada Wujin. Seketika itu juga Wujin langsung minum kembali dan berpikir, dia sudah tahu kalau aku akan seperti ini, tapi kenapa dia memberi misi padaku? "Wah, kau berpikir seperti itu ya," ucap Lisa.
Menurutku Medped lebih peduli karena dia tidak mau kehilangan orang berbakat dari awal. Wujin menganggap kalau yang memberinya misi hanya Medped yang ingin mengujinya. Tapi dia tidak tahu kalau di balik semua ini adalah rencana yang Lisa berikan pada Medped. Orang berbakat maksudmu? Menarik, ucap Wujin. Aku sadar saat melihat Mamba di tempat itu. Aku sadar aku bukanlah orang yang bisa mengambil nyawa dengan santai seperti kalian. Aku bukan orang seperti itu. Dan Kang Min Seong juga tahu itu. Makanya dia memilih Kim Shin menjadi murid spesialnya dan mewariskan semua kemampuannya pada Kim Shin. Membunuh orang dengan santai, enak saja, ucap Lisa. Kalau kau menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian, kau pasti akan tahu kalau hidup dan mati itu tidak ada bedanya sama sekali. Dengan memegang rambut Wujin, Lisa berkata, "Nah, Wujin, sekarang kau pasti sudah cukup mempertimbangkannya sendiri kan? Kau bisa jadi lebih kuat sekarang, bahkan lebih dari Kim Shin. Tapi kalau sulit mengambil langkah itu, aku bisa membantumu sedikit," ucap Lisa pada Wujin. Shin akhirnya berpindah pada Kim Shin yang sudah sampai di suatu hutan dan bersiap dengan senjata yang sudah ia persiapkan. Lalu Kim Shin berkata dalam hatinya, "Di mana Gustav berada?" Setelah berjalan, Kim Shin akhirnya menemukan satu rumah di tengah hutan. Dan di sana ternyata sudah ada Gustav yang sudah menunggu Kim Shin. Gustav terlihat sudah menyiapkan semuanya untuk bertarung kali ini. Bahkan dia sampai memakai obat-obatan agar bisa meningkatkan kemampuannya. Lalu dia berkata, "Akhirnya aku bisa mencicipimu ya, kucing manis Tigro." Lalu diperlihatkan pemimpin pengawal khusus Lisa juga datang. Dia penasaran akan jadi seperti apa pertarungan kedua killer tertinggi Iskra itu. Tapi dia juga berpikir jaraknya memang sangat berbahaya. Tapi pertarungan dengan level ini adalah pemandangan yang jarang bisa dilihat seumur hidup. Gustav adalah monster yang pantas disebut sebagai yang terkuat. Bahkan dalam pertarungan jarak dekat dengan pisau ataupun tangan kosong, sejauh ini saingannya hanya sedikit, bahkan dalam sejarah Iskra sekalipun. Sementara Tigro adalah killer terbaik yang diakui Iskra saat ini. Aku bahkan tidak pernah melihat orang yang lebih hebat dalam perburuan. Dia bisa menyelesaikan misi apapun dengan rating 100% dengan rencana yang sempurna tanpa gagal satu kali pun. Dengan kecerdasan dan sifat kepemimpinannya yang jenius, tim yang dia pimpin menjadi orang-orang terkuat di Iskra. Tapi pertandingan hari ini bukanlah misi, melainkan duel. Gustav yang menginginkan pertarungan ini pasti tidak akan bergerak sampai Tigro masuk ke dalam jangkauannya. Lalu setelah itu Kim Shin memulai langkahnya dan mendekati Gustav dengan berlari untuk mempersempit jarak mereka. Gustav yang melihat Tigro sudah mendekat berkata, "Mari kita mulai dengan ringan." Lalu dor, satu tembakan yang menembus dinding hampir saja mengenai Tigro. Gustav terus-terusan menghujani Tigro dengan peluru. Tigro yang dihujani peluru pun berkata dalam hatinya, "Jadi dia tidak akan membiarkanku lewat ya." Seketika itu juga Tigro melompat dan menyelam ke danau di sana. Gustav yang melihat itu berkata, "Cih, payah, malah kabur." Setelah itu Gustav meninggalkan senjatanya dan pergi. Kim Shin yang berada di bawah air melihat situasi di atas dan dia naik ke permukaan. Kim Shin mencoba berkonsentrasi dan waspada dengan pistol dan pisaunya. Lalu Kim Shin melihat seutas benang perangkap. Akan tetapi ternyata itu hanyalah tipuan dan seketika itu juga Gustav datang menyerang dari balik dinding kayu dengan pisau dan pistolnya. Lalu dia berkata, "Lama tidak bertemu, Tigro. Hei, sepertinya wajah seperti tuan mudamu itu tidak berubah ya."
Gustav berusaha menyerang Tigro dengan tembakannya, tapi Kim Shin berhasil membelokkan serangan itu dengan pisaunya. Lalu mereka berdua terjatuh ke lantai. Mereka berdua langsung bangkit saat itu juga, dan Tigro berusaha melayangkan satu tinjuannya dan berhasil mengenai wajah Gustav. Akan tetapi Gustav dengan otot-otot besar di tubuhnya berhasil menahannya dan tidak bergerak sedikit pun. Malah Tigro berhasil Gustav lukai dengan pisau yang dipegangnya. Gustav berusaha menembak Tigro, tapi Tigro berhasil melepaskan genggaman Gustav pada pistolnya dan membuat pistolnya terlempar ke udara. Tigro berusaha mengambil pistol tersebut, akan tetapi Gustav kembali menyerangnya dan membuatnya terdorong dan membuat mereka berdua terjatuh ke danau di sekitarnya. Tigro yang melihat Gustav menghilang mencoba menyelam dan mencari, akan tetapi Gustav sudah bersiap menyerangnya dari belakang. Gustav yang berhasil menyerang Tigro berusaha menguncinya di bawah air, akan tetapi Tigro berhasil menahan dan menendang pisau yang jatuh dengan kakinya, dan Tigro berhasil mendapatkan senjatanya kembali. Pemimpin pengawal Lisa yang melihat pertarungan itu berkata, "Aku bisa gila, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kupikir Tigro akan menyerang sambil menjaga jarak. Tapi dia memilih bertarung dengan menghadapi Gustav secara langsung. Ini jelas bukan gaya bertarung Tigro. Apa dia sedang mencoba sesuatu? Sialan, kalau aku lebih mendekat ke pertarungan mereka, aku pasti akan mati." Gustav dan Tigro yang sudah naik ke permukaan bertarung di atas sampan yang terbalik. Dengan teknik dan gaya bertarung mereka masing-masing, mereka saling menusukkan pisau mereka, tapi mereka dapat menghindari setiap serangan lawannya dengan teknik yang mereka miliki. Mereka yang saling berhadapan, akhirnya Gustav melompat dan membuat sampan itu hampir terbalik kembali, di mana tujuan Gustav yang sebenarnya adalah supaya Tigro datang mendekat padanya. Lalu Gustav bersiap dengan pukulan besarnya. Tigro yang menyadari itu berkata dalam hatinya, "Kalau pukulan itu kena, aku bisa mati. Tapi kau juga sama, Gustav." Tidak disangka ternyata Tigro tidak menghindarinya sama sekali dan membiarkan Gustav berhasil memukulnya. Tapi di balik itu dia juga berhasil menusukkan pisaunya ke tubuh Gustav dan membuatnya harus terluka. Akan tetapi kekuatan Gustav yang begitu kuat membuat Tigro hampir jatuh. Tapi dia berhasil melayangkan satu tinjuannya ke wajah Gustav dan menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Gustav yang menerima pukulan itu pun cuma tersenyum. "Benar, seperti ini. Ini baru rasanya hidup," ucap Gustav. Dan seketika itu juga Gustav berhasil meninju Tigro dan membuat sebagian tubuhnya harus terbenam ke dalam danau. Pengawal Lisa yang melihat pertarungan itu terlihat sangat kaget melihat pertarungan mereka berdua. Gustav yang berhadapan dengan Tigro merasa sangat senang, di mana kebosanan untuk hidup yang dia rasakan dulu akhirnya terbangkitkan kembali, di mana di masa itu Gustav tidak pernah menemukan lawan yang sepadan dengannya. Dan dia membutuhkan rangsangan yang membuatnya harus memakai obat-obatan untuk menghilangkan rasa bosan yang menyelimutinya itu. Akan tetapi itu semua tidak bertahan lama, karena yang dia butuhkan adalah kesenangan yang lebih nyata, yaitu bertarung dengan orang-orang kuat. Dan dulu saat gelar Amur Tigro masih dipegang Kang Min Seong, dia mendengar kalau Piton sudah membunuhnya. Bahkan Gustav berpikir mungkin Piton juga merasakan kebosanan yang sama dengannya. Bahkan Gustav sampai berniat mengincar Medved dan Aquila hanya untuk menghilangkan kebosanannya itu. Dan di saat itulah dia melihat Kim Shin yang sedang bertarung di kerangkeng Balerino dan membantai semua lawan-lawannya. Bahkan dia menjadi petarung terkuat di Balerino itu. Gustav yang melihat gaya bertarung Kim Shin mulai tertarik padanya. Bahkan Kim Shin terus melesat ke puncak dengan kemampuannya itu dan berhasil mendapatkan gelar Amur Tigro yang baru. Dan di saat itulah Kim Shin atau Amur Tigro menjadi satu-satunya orang yang Gustav incar. Kembali ke pertarungan,
Tigro yang tadi terkena pukulan Gustaf ternyata berhasil menguncikan kakinya ke tubuh Gustaf. Tigro bahkan bersiap dengan pisau di tangannya. Tigro berkata pada Gustaf, "Untuk orang gila seperti kita, kekerasan adalah obat, kan, Gustaf?" Tigro mencoba menusuk Gustaf, tapi Gustaf menahannya dengan tangan kosongnya yang membuat tangannya harus mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Tidak boleh dong, santai dulu. Sia-sia aku menunggumu begitu lama kalau kau mencoba mengakhirinya begitu saja." Gustaf yang sudah melepaskan kuncian Tigro pun kembali beradu serangan. Kim Shin sedikit terluka akibat serangan Gustaf itu. Lalu Gustaf berkata, "Ayo serang aku lagi, buatlah aku lebih senang." Gustaf yang menyerang Tigro duluan dikagetkan dengan satu tendangan yang berhasil membuat kepalanya oleng. Lalu Tigro berkata, "Ya, ternyata kau memang orang yang paling cocok untuk simulasi sesuai perkiraanku, Gustaf." Gustaf yang terkena tendangan tadi memegang pipinya, tanda kalau tendangan tadi bukanlah serangan biasa yang diterimanya. Tigro berkata lagi, "Kau memang lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Walaupun aku melakukan segalanya, tapi kadang-kadang aku butuh waktu untuk mengetes batasku. Akan tetapi kau tahu kan, Gustaf, semuanya selalu mati sebelum aku menunjukkan kemampuanku yang sesungguhnya." Di saat pertarungan mereka, Shin diperlihatkan kalau ada seseorang datang lagi. Dia berkata, "Babak pertama sudah lewat ya. Aku tidak suka perkelahian rumah tangga." Ternyata yang datang adalah Aquila, salah satu killer tertinggi Iskra, pemimpin tim Fire Spirit. Apakah kedatangan Aquila hanya untuk melihat Gustaf dan Tigro bertarung, atau dia sendiri akan terjun ke pertarungan mereka? Dan apakah akan ada lagi orang-orang berbahaya yang akan datang ke tempat pertarungan mereka? Kalau teman-teman penasaran, tetap saksikan kelanjutan videonya hanya di channel Sora Anime ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tunggu di next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.